Pasti kalian pernah mendengar kata tidak naik kelas, dan kalian pasti takut itu terjadi pada kalian, kan? Tapi menurut gua, harusnya nggak naik kelas itu biasa aja sih. Kok bisa? Tekno Bening mempersembahkan Bukan sekolah. Hai Singap, gue Bening, dan selamat datang lagi di Bukan Sekolah, di mana kita akan ngobrolin dunia pendidikan di Indonesia, biar pendidikan di Indonesia tentu makin bagus dan bagus terus tiap harinya. Dan kali ini gue mau ngomongin masalah tidak naik kelas. Yang di sini pernah nggak naik kelas, coba komen di bawah. Nggak naik kelas adalah sebuah peristiwa di mana kamu dinyatakan tidak cukup untuk memenuhi standar kenaikan kelas. Jadi kamu tidak naik kelas alias tinggal kelas. Misalnya kamu dari kelas 5 mau naik kelas 6 tapi dianggap gagal, jadi kamu tetap di kelas 5. Gua nggak tahu kalau generasi sekalian itu bagaimana menanggapi ini, tapi waktu generasi gua, tidak naik kelas adalah hal yang bahkan dianggap sebagai kutukan, sebagai hal yang paling bodoh yang bisa lo lakuin di umur lo. Sebuah hal yang dianggap hina, nggak baik, dan kamu akan mendapatkan kredibilitas untuk resmi jadi orang yang bodoh. Jadi orang yang nggak cocok hidup di masyarakat, jadi orang yang ya udahlah, intinya lo bakal siap-siap dikata-katain sama temen, sama oknum guru, dan nggak sedikit juga sama orang-orang di sekitar kalian. Karena memang masuk akal, nggak naik kelas adalah tanda bahwa kamu bodoh. Ya kamu skornya tidak memenuhi standar untuk kamu naik kelas. Jadi memang masuk di akal untuk diberikan predikat bodoh. Tapi apa salahnya dengan bodoh? Maksud gue gini, gue merefleksikan ini karena waktu gue live stream di YouTube, ada yang nanya tentang orang yang gak lulus kuliah, yang dimana orang kayak baru 6 tahun, 7 tahun, atau mungkin 8 tahun baru lulus kuliah. Dan gue juga menyadari itu, bahwa di lingkungan kampus gue itu banyak banget yang tidak lulus tepat waktu. Buat kalian yang belum tahu atau belum kuliah, lulus minimal untuk S1 itu kira-kira 4 tahun atau kurang, atau bahkan yang bisa 3,5. Gue 4 tahun kurang. Tapi banyak banget temen-temen gue, angkatan gue, yang lulusnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau bahkan 8 tahun. Dan gak masalah. Nah, di sini kalian udah melihat gak keanehannya? Bahwa di dunia kuliah, gak lulus tepat waktu tuh bukan hal yang hina. Serius deh, yang udah kuliah pasti nyadar banget kalau lu tuh gak lulus tepat waktu tuh kayak sebuah hal yang wajar. Sebuah hal yang bukan kayak lu bakal dibego-begoin, ih bodoh, ih gak lulus kuliah, ih bodoh. Enggak, biasa aja. Bahkan kamu kayak mungkin ada permasalahan dikit di keluarga, tapi di lingkungan sekitar gitu, kayak yaudah biasa aja lu nggak lulus kuliah tepat waktu. It's a very common thing right now di gua, minimal di sekitar gua ya. Ya walaupun pasti ada masalah dikit-dikit, tapi nggak sebesar ketika lu nggak naik kelas, nggak setakut ketika lu gagal naik kelas, nggak menjadi pertanda bahwa lu gagal. Lu masih bisa coba lagi dan lulus tahun depan, dan ya udah nggak apa-apa. Tapi di sekolah lu nggak boleh nggak naik kelas. Lu kalau nggak naik kelas, lu gagal, lu pasti bakal dikata-katain, dan orang tua lu pasti marah banget. Gue yakin pasti banyak di antara kalian yang bisa tahu lah, kayak orang tua lu bakal lebih marah lu nggak naik kelas dibandingkan lu gak lulus kuliah. Aneh gak sih, kita itu jadi kayak tertekan untuk gak boleh gagal. Kita tertekan untuk gak boleh salah. Kita tertekan untuk selalu lulus tepat waktu. Kita tertekan untuk selalu naik kelas tepat waktu, dan jangan pernah tinggal kelas. Ya kalau misalnya emang mesti tinggal kelas, ya tinggal mengulang kan. Tapi jadi masalah, jadi tekanan. Dan yang beneran terjadi kayak dianggap bodoh, dianggap anak nakal, dianggap anak badung. Emang mungkin nyatanya dia butuh bimbingan lebih atau bantuan lebih untuk bisa lulus. Ya kenapa enggak? Kenapa mesti jadi salah dulu? Kenapa mesti jadi gagal dulu, dicap jelek dulu? Ini yang aneh gitu. Lu paham kan sampai sekarang kan poin gue? Bahwa ketika di kuliah, tidak lulus tepat waktu itu adalah hal yang wajar. Tidak naik kelas adalah hal yang sangat tidak wajar. Dan menurut gue nggak semua anak sempurna untuk bisa selalu naik kelas dengan nilai yang bagus. Bisa aja mereka gagal di sebuah mata pelajaran tertentu, dan akhirnya mereka butuh mengulang, atau mungkin bisa semacam sistem remedial sehingga dia bisa naik kelas. Tapi kuliah ya udah, nggak lulus tahun ini ya udah. Oh ya, bahkan kalau kalian tahu di kuliah itu ada namanya kita masuk mata pelajaran. Itu wajar banget untuk lu gagal, untuk lu ngulang mata pelajaran tersebut. Oh, lu nggak lulus mata pelajaran ini karena lu dapet C-, ya udah ngulang. Semester berikutnya ambil lagi mata kuliah tersebut, dan nggak ada masalah. Satu keluarga nggak ada yang diceramahin, warga nggak akan ngomongin tuh, si Eno gagal mata kuliah ideologi, si Eno gagal mata kuliah filsafat keagamaan, si Eno gagal mata kuliah filsafat ekonomi. Nggak ada, biasa aja. Tapi coba kalau Eno Bening nggak naik kelas. Wah, Eno nggak naik kelas. Kamu kelas 5 lagi tahun ini, gimana sih? Teman-teman kamu kelas 6, masa kamu kelas 5? Kamu nggak naik kelas 3 SMP, kamu ngulang deh. Teman-teman kamu besok SMA, kamu masih SMP. Tapi kalau lu nggak lulus mata kuliah, atau lu nggak lulus kuliah tepat waktu, ya lebih nyantai nggak sih bebannya, masih kayak gitu. Itu yang gue kadang suka khawatirin gitu. Kenapa ya tidak naik kelas itu langsung jadi kayak sebuah tanda kegagalan, dan kenapa nggak dianggap sebagai hal yang biasa kayak kuliahan gitu? Kayak anak kuliah gagal lulus kelas, kayak anak kuliah gagal lulus 4 tahun. Hal yang iya bisa gagal dan emang negatif, dalam artian lu gagal, tapi udah coba lagi, tapi udah semangat, ayo belajar lagi biar kamu naik kelas. Tapi udah semangat, ayo kamu coba bisa matematika tahun ini biar kamu bisa
naik kelas. Itu sih yang ada di pikiran gue yang pengen gue lampiasin ke kalian. Menurut kalian gimana? Aneh gak sih? Kita tidak naik kelas itu adalah momok, tapi kalau tidak lulus kuliah, tidak lulus mata pelajaran itu hal yang kayak biasa gitu. Kok dapet tir pas gue ngomong kayak gini? Gimana pendapat kalian mengenai ketidak naik kelasan ini? Ini kecemasan gue terhadap tidak naik kelas sih. Kayak kegagalan itu hal yang ini tema utamanya masih sama dari dulu pertama kali gue bikin video tentang ini gitu. Kegagalan yang gak boleh sedikit pun gagal gitu kita jadi manusia. Padahal kegagalan itu membuat kita jadi tahu gimana kita salah dan kita bisa bangkit dan kita bisa tahu gimana caranya jadi lebih baik. Seperti kuliah. Ya gue nggak bilang ya kalau lu tuh baik gitu untuk menunda-nunda kelulusan gitu atau gagal mata kuliah ya gagal ya. Belajar, segera lulusin mata kuliah lu, lulus juga kuliah lu, kelarin skripsi lu, tugas akhir lu, dan apapun itu ya. Kalian ada pengalaman nggak tentang nggak naik kelas yang mungkin teman kalian atau kalian sendiri? Komen di bawah, gue mau baca-bacain, siapa tahu bisa jadi tema untuk video bukan sekolah berikutnya. Kalian bisa mendukung channel gue dengan cara subscribe, like, dan nyalain notifikasinya kalau ada video baru. Dan jangan lupa sebarin ke teman-teman kalian yang takut banget nih tidak naik kelas gitu. Ya jangan sampai enggak gitu. Tapi kayak kalau lu ternyata udah nggak naik kelas, jangan patah semangat. Oh iya, kalau di angkatan gue dulu, kalau lu nggak naik kelas, itu bahkan lu sampai dipindahin sekolah biar lu naik kelas. Lu kayak gitu nggak dulu? Enggak. Berarti sekolah gue doang kayak ada tuh. Ekstrim berat. Oh, lu ekstrim. Sekolah gue ada tuh banyak yang nggak naik kelas 3 apa gitu. Terus mereka semua pindah sekolah biar naik kelas. Atau masuk ke sekolah gue biar naik kelas. Harusnya dia nggak naik kelas. Kayak ada yang kayak gitu, komen di bawah. Saking mereka malunya nggak naik kelas. Ya gagal, tapi ya gak sampai kayak gitu. Sedih gak sih? Ya follow gue di sosial media untuk ngobrolin masalah-masalah kayak gini. Gue tunggu komen-komen kalian dan cerita kalian mengenai tidak naik kelas versus tidak lulus kuliah. Dan untuk kita semua, stay clean and lulus kuliah, naik kelas, lulus sekolah.